Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan diri kamu suatu informasi dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu kepastian untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Tetapi di balik dari informasi tersebut dan dari perencanaan tersebut, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan diri kamu suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Di luar dari pihak kamu, apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan diri dia keuntungan atau memang tidak memberikan diri dia keuntungan? Kita langsung saja terhadap kartu pertama, guys. Muncul kartu ini. Teman-teman bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini. Berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiaknya, dari zodiak Pisces, ada hal misterius yang belum terbongkar, di mana dengan hal misterius itu bisa saja berupa kiriman atau berupa magic. Seseorang sedang mencari tahu ini karena dia belum mendapatkan suatu jawaban ataupun suatu keputusan dari apa yang dia terima. Kalau saya menarik dari unsur zodiak Cancernya, mungkin dengan kemunculan kartu ini ada satu energi yang sedang menerima atau mendapatkan situasi di mana situasi tersebut membuat diri dia semakin hari, semakin waktu merasa sangat sensitif dan ingin memberikan suatu perlawanan terhadap orang lain. Karena ketika diri saya menarik dari zodiak Cancer,
Lambang kartu Cancer di dalam kartu tarot ada dua arti: pertengkaran, perselisihan, dan perdebatan. Tetapi dari sisi positifnya, zodiak Cancer di dalam kartu tarot berlambangkan atau memiliki arti mengubah pemikiran yang negatif menjadi positif, memiliki sifat optimis dan sifat ambisius. Kalau saya menarik dari zodiak Scorpio-nya, mungkin ada seseorang yang sedang kamu cari tahu, mulai dari tindakannya ataupun dari hal yang dia sembunyikan. Kenapa saya menarik dari zodiak Scorpio? Karena ketika diri seseorang ataupun dari satu energi ini, apa yang keluar dari mulut dia belum tentu yang keluar dari perasaan dia. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kemunculan kartu ini, dan apabila saya menarik ketiga zodiak tersebut dari artinya, mungkin ada hal yang misterius belum terungkap membuat diri kamu merasa sensitif, di mana kesensitifan tersebut kamu berpikiran apakah benar yang dikatakan melalui mulutnya dan apa yang di dalam perasaan dia. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan LDR kamu, mungkin ada hal yang sedang disembunyikan, di mana dengan hal yang disembunyikan, kamulah orang yang merasa dirugikan. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga, mungkin diri kamu untuk saat ini sedang menerima situasi atau sedang memiliki perasaan sensitif terhadap pasangan kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada hal yang disembunyikan, ada hal yang sangat misterius membuat diri kamu bertanya-tanya. Salah satu contohnya, ketika diri kamu meminta kebutuhan kepada pasangan kamu, tetapi pasangan kamu tidak memberikannya, di situ mulai pertanyaan terhadap perasaan kamu. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi kamu yang masih single parent, ada unsur yang membuat diri kamu itu belum bisa menerima kedatangan seseorang, belum bisa menerima situasi perbaikan di dalam kehidupan kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang diri kamu untuk saat ini sedang depresi yang sangat berat. Atau dengan kata lain, bisa saja diri kamu sedang trauma yang namanya hubungan percintaan. Kamu takut untuk dikecewakan, kamu takut untuk diberi kerugian. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, kemunculan kartu ini, ada seseorang di dalam kantor kamu, dia memang rekan kerja kamu, tetapi kamu harus perlu waspada terhadap rekan kerja kamu. Belum tentu apa yang keluar dari mulut dia itu yang ada di dalam perasaan dia. Karena ada satu energi yang saya lihat akan memunculkan suatu kebusukan yang dimana merugikan diri kamu. Kenapa saya menarik perkataan seperti itu? Karena memang saya hanya mengambil dari sisi zodiak Scorpio-nya. Gampang
keluar dari mulut, tetapi dari perasaan busuk. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi di dalam usaha saya ini? Karena semakin hari semakin waktu, bukannya keuntungan malah kerugian yang saya dapatkan. Apakah ini memang dihambat oleh orang lain atau memang diri saya yang membuatnya? Muncul di pemikiran kamu selalu bertanya-tanya. Tetapi kalau bagi saya melihat kemunculan kartu ini, ada hal misterius berupa magic yang sedang dikirimkan terhadap diri kamu agar apa yang kamu lakukan di dalam usaha kamu tidak memberikan ekspektasi sesuai dengan keinginan kamu. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu King of Cups. Di mana kemunculan kartu ini, satu energi harus bisa memikirkan segala tindak ataupun perbuatan yang akan dia lakukan. Kamu bisa melihat sendiri, guys. Seseorang yang duduk sambil memegang cawan. Cawan tersebutlah yang menjadi faktor utama dia untuk menentukan apa yang akan saya ambil dan apa yang tidak saya ambil. Dia berpikiran secara bijaksana. Dia berpikiran secara cerdas agar tindakan yang akan dia lakukan itu tidak merugikan dia. Kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua ini dengan kartu pertama, kemungkinan dari rasa kesensitifan kamu, dari rasa hal misterius yang belum terbongkar, dari ucapan orang melalui mulut yang belum tentu menggambarkan isi perasaan dia, kamu di sini saya melihat lebih berjaga-jaga, dalam arti kamu lebih memperhitungkan setiap langkah yang akan kamu ambil di dalam kehidupan kamu. Tujuannya apa? Agar diri kamu tidak merasakan yang namanya kekacauan lagi. Ini dia guys, terhadap satu energi. Kalau saya berbicara dari sisi manusia yang telah meninggalkan kamu ataupun pihak ketiga yang telah menghancurkan kehidupan kamu dengan kedua kartu ini yang muncul, mungkin ada satu orang yang sedang bermain magic agar salah satu pihak nurut dengan apa yang dia minta. Karena muncul unsur air. Unsur air ini belum bisa kita tebak, guys. Ibaratnya di dalam kartu tarot, the moon, black magic, secara kasat mata tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan oleh tubuh. Nah, bagaimana kartu di bagian kedua? Muncul kartu Page of Swords. Seseorang yang berdiri, tetapi ada yang dia pegang. Dengan kata lain, apa yang dia pegang tersebut, dia berusaha untuk bergerak maju terhadap kehidupannya. Kamu bisa melihat sendiri, guys. Pedang yang dia pegang. Pedang inilah yang menjadi faktor utama di dalam kehidupan dia untuk bergerak di dalam kemajuan dia. Kalau saya mengkaitkan kartu Page of Swords ini
dengan kedua kartu ini, kamu sudah merasakan yang namanya kesensitifan. Dari rasa kesensitifan itulah diri kamu berpikiran secara cerdas agar kedepannya kamu bisa bergerak maju. Muncul kartu Page of Swords. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Sebentar guys, saya menarik napas dulu. Kamu bisa melihat sendiri tangan seseorang memegang tongkat. Berarti kalau saya mengkaitkan antara kartu di sampingnya, ketika diri kamu sudah bisa bergerak maju di dalam kehidupan kamu, akan ada hal yang akan kamu pegang. Di mana hal yang akan kamu pegang itu membuat diri kamu bahagia. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? The Temperance. Angel berlambangkan zodiak Sagittarius, berunsurkan api. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Temperance ini ada sebuah bantuan yang akan diberikan oleh malaikat terhadap diri kamu, tetapi dengan syarat kamu harus bergerak terlebih dahulu agar tongkat ini bisa kamu raih. Bantuan dari angel. Kalau saya berbicara dari sisi manusia yang telah meninggalkan kamu terhadap manusia pihak ketiga yang telah membuat diri kamu hancur, ada suatu permainan yang akan dimainkan, di mana permainan tersebut berupa kelicikan. Kenapa saya mengatakan kelicikan? Karena muncul kartu The Temperance. Kartu The Temperance ini bukan hanya berlambangkan malaikat, tetapi kalau saya putar balikan, malaikat tersebut pun bisa memberikan suatu kelicikan terhadap manusia yang meninggalkan kamu terhadap pihak ketiganya. Saya berbicara dari kedua sisi guys. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap ketiga kartu ini, saya menarik satu kesimpulan. Bantuan akan kamu terima dari angel, tetapi diri kamu pun harus bisa khawatir dan diri kamu pun harus bisa berwaspada. Karena saya lihat ada satu pemikiran terhadap satu energi bahwasannya kelicikan akan terbongkar atau memang akan dibuat oleh orang lain terhadap diri kamu. Nah, bagaimana di bagian ketiganya guys? Queen of Pentacles. Untuk kedepannya ada satu energi yang saya rasakan di sini guys, ketika diri dia diberi bantuan oleh seorang angel. Dia akan menerima dan merasakan yang namanya kebahagiaan, yang namanya kemakmuran, yang namanya kebebasan. Tetapi dengan syarat kamu harus keluar dari zona yang menyakitkan itu. Apapun kendalanya, apapun prosesnya, setidaknya diri kamu harus keluar terlebih dahulu sehingga malaikat bisa membantu diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi manusia yang telah meninggalkan kamu, dia akan merasa bahwasannya pihak ketiga dia hanya mengambil
apa yang dia lihat, bukan dengan apa yang dia rasakan untuk kedepannya. Dua sisi, guys. Saya tidak mau pro terhadap diri kamu, saya tidak mau kontra terhadap manusia yang meninggalkan kamu. Saya berbicara apa adanya menurut kartu yang di depan saya ini. Kalau memang kartu yang keluar adalah kartu penyakit, saya akan memberikan informasi ada seseorang yang sedang sakit. Saya tidak mau memberikan informasi yang ingin membangkitkan diri kamu agar bisa bernapas lega. Tidak. Kalau memang diri kamu ingin bangkit, ya silakan. Kalau memang diri kamu tidak mau bangkit, ya silakan. Semua tergantung kepada diri kamu. Nah, bagaimana kartu setelah Queen of Pentacles ini? Wow. Ada suatu kekuatan yang akan kamu terima. Bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya kemakmuran, tetapi kekuatan pun akan kamu rasakan. Di mana kekuatan tersebut pemberian dari alam semesta, pemberian dari seorang angel terhadap diri kamu agar diri kamu bisa mengubah kehidupan kamu. Kartu terakhir. Wow. Untuk kedepannya, salah satu perencanaan yang sedang kamu susun akan terjadi dan akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.